Terima pada sore hari ini. Boleh bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Engkau yang siap lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Mari berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada sore hari ini, mari sama-sama kita akan membaca pengakuan iman GBI. Mari kita bersama-sama membaca Bapak Ibu Jemaat Tuhan 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga
adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus, meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Baik, puji nama Tuhan, mari kita persiapkan kehidupan kita saudara. Sama-sama kita akan dilawat oleh pujian penyembahan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, satu hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih beri bagi kami. Kami setiap umat-Mu Tuhan datang dengan penuh kerinduan, menaikkan setiap pujian penyembahan kami yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau Tuhan lawat setiap kami, biarlah setiap umat-Mu Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami benar-benar lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami, ini syukur kami bawa di dalam nama Yesus dan kami sambut Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang siap sama-sama serukan. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Selamat beribadah dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita yang dahsyat. Kini saatnya kami hampiri tahta kekudusan-Mu Tuhan. Kami menaikkan sembah kami. Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji,
jemaat Tuhan, nyatakan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan. Sungguh indah hadirat-Mu Tuhan. Sucinya bersama para malaikat mari puji Yesusku. Kami sambut Engkau Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya Maha Jemaat Tuhan, kita masuk. Yesus, terima kasih. Tidak ada Allah lain yang kami sembah selain pribadi-Mu dalam hidup kami Tuhan. Satu-satunya Allah dan Raja kami. Yesus Tuhan. Mari puji Yes. Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Sungguh Kau Allah yang kudus. Sungguh Kau Allah yang kudus. Mari saudara, mari angkat suara. Mari kita naikkan sembah kita. Mari kita naikkan suara kita untuk menyembah Tuhan. Mari bersyukur kalau kita masih ada sampai detik ini. Semua karena penyertaan terbaik yang Tuhan berikan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Yesus. Sungguh mulia keagungan-Mu melingkupi setiap kami. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Sungguh mulia Kau Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami meninggikan Kau Allah yang hidup. Kami meninggikan Kau Raja kami. Mari mari naikkan penyembahan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat dan kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan. Lawat pribadi demi pribadi. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Mengalirlah ya Roh Kudus.
segala kuasa, segala karunia Tuhan. Kami menyembah Tuhan hanya di dalam satu nama yang kudus. Haleluya. Hadirat-Mu dicurahkan di tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu mengalir memenuhi setiap kami umat-Mu. Oh, Yesus Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan. Tetap dalam sikap penyembahan jemaat Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian kami. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari jemaat Tuhan nyatakan sama-sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Boleh sama-sama kita bangkit berdiri sama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sembah.
Amin. Kita mau lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan kita. Amin. Saudara, tahun ini kita akan menuai dan bersuka cita. Saudara akan menuai di ladang yang menguning. Kita percaya keselamatan, kuasa sedang terus Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita, orang percaya. Amin. Haleluya. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Inilah zaman hamba-Mu, Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang, gelap dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran angkat seruan. Dari bukit Sion keselamatan datang. Mari lebih lagi bersuka bagi Tuhan. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud, kebenaran dipulihkan. Dan inilah zaman tuaian, besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang. Mari angkat kedua tanganmu, saudara. Amin. Angkat suara, ini tahun Yobel. Dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang. Amin. Kau menyambut setiap kami, Tuhan. Angkat suara, ini tahun Yobel. Dari bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan sudah lebih dulu menyambut setiap kami, dan Engkau memberikan jaminan keselamatan bagi hidup kami. Mohon lebih lagi. Haleluya. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Amin, Tuhan. Dia datang di atas awan, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel. Dari bukit Sion keselamatan datang. Yang ada dan yang akan datang, kita sama-sama akan menerima janji Tuhan. Amin. Haleluya. Lebih lagi kita berseru bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. 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 Sekali lagi nyatakan, yang Yang ada, yang akan datang. sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Yesus kita dahsyat, amin. Yesus kita dahsyat, amin. Haleluya.
Saatnya kita akan membaca katekismus untuk minggu ini. Dipersilakan kepada yang bertugas. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca secara bersama-sama. Pertanyaannya, apakah ada bukti-bukti Trinitas dalam Perjanjian Baru? Mari baca bersama-sama jawabannya dalam 3, 2, 1. Kutipan dari Nabi Yesaya tentang hamba Tuhan yang dipilih. Dalam formula ucapan berkat, janji tentang Roh Kudus yang diutus Allah, salam kepada jemaat, persekutuan firman yaitu Yesus dengan janji Allah, janji tentang penolong yaitu Roh Kudus, janji tentang penghibur, Roh Allah yang membangkitkan Yesus, pengakuan Paulus tentang panggilannya. Demikian katekismus minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya kita semua yang ada pada sore yang indah ini, kita sama-sama diberkati melalui pujian kita, amin. Amin. Mari siapkan hatimu, kita akan menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya saya menginformasikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang membawa anak kecil, boleh dibawa ke ruang Daud di bawah untuk dilayani oleh sekolah minggu. Mari siapkan hatimu, sebab firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan iman kita. Satu kerinduan kami Tuhan, sebab kami ingin menjadi seperti-Mu yang selalu memancarkan kasih di dalam hidup kami. Setiap kami Tuhan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Sampaikan kepada Tuhan. Ubah hati, amin. Satu salib-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, biar mataku, amin. Panjatkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu. Sorak yang meriah buat Tuhan yang dahsyat. Mari lebih lagi melalui pujian ini sampaikan kerinduanmu kepada Tuhan. Lebih lagi nyatakan, Bapa Kau setia, Kau tak meninggalkan kami, takkan meninggalkan. Kami percaya dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu Tuhan.
Jemaat Tuhan, sambil memejamkan matamu, merenungkan setiap kalimat pujian ini. Ya Tuhan, kami tahu kami sangat tidak sempurna Tuhan, tapi kami tahu kami adalah ciptaan-Mu. Kami milik kepunyaan-Mu Tuhan, selaras dengan hati Tuhan. Kau mengubahkan hati kami Tuhan, ubahkan setiap motivasi kami dalam hidup kami Tuhan. Melalui pujian ini menyatakan, ubah hatiku, amin, seperti hatimu. Sampaikan kepada Tuhan, biarlah hidup kami Tuhan selalu berkenan di hadapan-Mu. Biar mataku, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu. Mari jemaat Tuhan, sonang kita sama-sama bangkit berdiri, lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Tuhan, biar mataku, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Kasih tepuk tangan yang benar buat Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kami mengucap syukur Bapa buat sore hari ini, sore yang baik ini kami memuji memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Engkau hadir ada bersama-sama dengan kami dan kami merasakan sukacita anugerah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut tidak hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Urapi kami semua di tempat ini sehingga saat firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus berbicara jelas dalam hati kami, menegur kami, membenarkan kami, dan membuat kami hidup dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi doa kami serahkan semua doa kami, permohonan kami di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk.
Shalom. Shalom. Nah, yang keras. 1, 2, 3. Shalom. Nah, begitu ya. Baik. Selamat sore jemaat Tuhan sekalian. Bersuka cita kita ada di tempat ini. Kita juga mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Kemarin acara Natal kita berjalan dengan baik. Tentunya terselenggara acara Natal kita kemarin karena bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir, juga mungkin ada yang berkontribusi lebih, bukan cuma sekedar kehadiran, mungkin kasih juga tenaga, pikiran, dana dan lain sebagainya. Ya, kita mengucap syukur kemarin acara Natal kita berjalan dengan baik. Ya, tentunya kita masih punya banyak kekurangan di sana sini, tapi saya yakin kemarin tidak mengurangi sukacita kita dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, damai sejahtera juga kita rasakan kemarin ya. Kemarin kalau nggak salah kan hujannya hampir seharian. Gitu, dan yang kita khawatirkan itu macet di tengah jalan. Tapi puji Tuhan ternyata macetnya juga masih bisa ditoleransi. Sehingga kita semua bisa datang ya. Mohon maaf juga kemarin mungkin ada teman-teman yang hadir belakangan gak dapat tempat duduk. Kita memang cuma siapkan 1.200, berarti yang datang kan lebih dari itu. Kemarin saya dengar laporan dari panitia yang hadir sekitar 1.300. Nah ini luar biasa. Antusiasme kita untuk menyambut kelahiran Tuhan kita. Luar biasa sekali. Baik. Untuk sore hari ini kita akan membahas tema yang menarik buat kita semua. Yaitu tema mengenai bebas dari iri hati dan kepahitan. Ya, nah di gereja kita semua judul dan ayat yang diberikan itu datangnya dari sinode. Jadi kita akan mengikuti judul-judul dari sinode termasuk juga ayatnya. Jadi mungkin kalau kita buka ayat ini kita bingung, ini iri hatinya di sebelah mana, kepahitannya sebelah mana. Tapi mari kita sama-sama belajar. Sore hari ini kita melihat bagaimana firman Tuhan ini bisa mengubahkan hidup kita. Nah mari kita buka bersama dalam Filipi 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam Filipi 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Nah demi untuk menghormati firman Tuhan saya coba jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat yang keempat. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang kelima, keenam saya lagi, lalu sampai dengan ketujuh kita baca bersama-sama. Yang mengerti boleh katakan amin? Baik, saya akan membaca, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. 5. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sama-sama 3, 2, 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Karena kalau kita membaca ayat ini kita bertanya-tanya di mana berbicara tentang kepahitan, tentang iri hati. Tapi sama-sama kita akan belajar. Sebelum kita sampai ke sana, sore hari ini ada beberapa hal yang menarik. Mengapa Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Kalau kita melihat nanti di pasal 4 ayat yang kedua, kita tahu bahwa di dalam jemaat Filipi ada sebuah konflik internal di sana. Ada orang yang tidak sehati dan sepikir. Nah kalau kita membaca siapa orangnya? Euodia dan Sintike, bukan Sintike yang ini ya. Ya, namanya Sintike Veronica Mugawe, kan begitu. Jadi bukan Sintike yang ini. Jadi makanya kalau Paulus menasihati, Euodia dan Sintike, kamu harus hati sepikir. Artinya mereka punya selisih. Dan ini yang terjadi di sana. Apalagi kalau saya selalu katakan, apalagi kalau sudah mau mendekati Natal seperti ini ya. Siapa di sini yang jadi panitia Natal di PMK-nya kah, di organisasi mana, di mana Natalan keluarga? Siapa di sini yang sudah mulai kelihatan benih-benih ketidaksehati dan sepikir gitu ya. Makanya gereja itu menarik. Ya, gereja itu transfer jemaatnya itu tidak terjadi seperti dengan Liga Serie A atau Liga Inggris. Liga Inggris itu bulan April, Mei, Juni, Juli kan begitu ya. Kalau di gereja itu mulai habis Natalan lah pokoknya gitu sudah mulai ada transfer jemaat. Itu ya, ada yang pindah kanan kiri. Kenapa? Hanya gara-gara konflik urusan Natal. Itu ya. Jadi hati-hati. Ya. Puji Tuhan kita di tempat ini sudah lewat Natalnya kemarin. Jadi sudah aman. Ya, bersyukur kita nggak ada konflik atau apa. Semuanya sehati sepikir. Ya. Kasih tepuk tangan dulu buat panitia Natal kemarin. Luar biasa, serius. Nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Nah, begitu ya. Nah,
terjadi konflik di sana, makanya hati-hati. Makanya di tempat ini tuh kalau mau Natalan, kita pasti akan doa pelayan. Dan kita urapi semuanya. Dan kita selalu hati-hati, saya sudah kasih tahu semuanya, hati-hati dalam kemudian menjadwalkan orang untuk latihan, menjadwalkan jangan terlalu banyak dan jangan terlalu intens. Ya, kemarin kita latihan untuk tim PAW-nya cuma latihan 4 kali, bersamaan dengan Gladibers itu sudah 4 kali. Ya, tamborinnya aja nih yang tiap hari. Gitu ya, entah gerakan-gerakannya apa gitu ya. Tapi kita coba meredam konflik karena berbahaya, konflik bisa menghasilkan perpecahan. Nah, itu yang terjadi di sana. Yang kedua, yang menarik adalah karena kedekatan mereka, makanya Paulus itu bisa berbicara gamblang kepada jemaat di Filipi. Karena jemaat di Filipi adalah gereja Tuhan yang pertama kali didirikan di wilayah Eropa. Makanya kalau kita lihat membaca surat ini, Paulus dengan gampangnya dia ngomong jangan khawatir, jangan ini dan jangan itu. Ya karena mereka secara emosional memang dekat. Nah kalau kita ketemu lagi di pasal 4 ayat yang ke-6, kita perhatikan juga ada nasihat untuk jangan khawatir tentang apapun juga. Nah kalau ada nasihat tentang jangan khawatir, berarti di dalam jemaat di Filipi banyak yang khawatir, betul apa betul? Ya, banyak yang khawatir di sana, gitu ya. Nah, ini yang bahaya. Gitu. Nah, kalau kita menyelidiki baik-baik, kenapa banyak yang khawatir di sana? Ternyata waktu Paulus terus menginjili, jemaat di Filipi adalah jemaat yang membantu Paulus dari sisi keuangannya. Ya wajar kalau mereka sebenarnya juga bukan orang yang kaya, kemudian membantu, mereka punya kekhawatiran tentang nanti masalah ekonominya. Makanya Paulus ngomong, jangan khawatir. Ya, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Makanya dengar baik-baik, waktu Paulus menulis surat ini, firman Tuhan juga melalui Paulus, dia mau sampaikan bahwa Tuhan mengerti dan Tuhan mengizinkan kita itu khawatir. Oh mungkin, kaget. Enggak, serius. Walaupun kata-katanya di depan jangan khawatir, jangan khawatir, tetapi sebenarnya Tuhan tahu. Hati kita ya punya yang namanya sense of alarm bahaya, ngerti ya maksudnya ya. Jadi hati kita itu punya namanya was-was, punya namanya ketakutan, punya namanya cemas, takut tentang sesuatu akan terjadi. Waktu panitia Natal kemarin, beberapa hari sebelum itu, saya masih ingat kita juga khawatir tentang kondisi-kondisi pelayan Tuhan di tempat ini. Apalagi cuacanya berubah, hujan seperti itu, makanya kita kasih vitamin. Hari Selasa kita khawatir juga, makanya kita bilang pokoknya sampai ke venue hotel jangan pulang lagi, takut macet, takut apa. Nah ketakutan atau pemikiran itu sebenarnya hal yang normal. Ya, makanya sebenarnya gini, Tuhan gak nyuruh kita sore hari ini untuk kita mengabaikan kekhawatiran kita. Tuhan mau kita mengakui kita itu khawatir, kita punya kecemasan. Nah kuncinya ada di mana? Tapi dikatakan yang warna merah itu, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Dalam apa? Doa dan permohonan. Jadi sebenarnya khawatir, waspada, cemas itu manusiawi. Tapi yang mau Tuhan kita sore hari ini sampaikan adalah saat kita khawatir, saat kita cemas, ayo bawa semuanya dalam doa dan permohonan. Nah Tuhan mau kita jujur di hadapan Dia. Sama seperti jemaat di Filipi. Makanya Paulus menayatkan, jangan khawatir. Kalau kamu khawatir, bawa dalam doa dan permohonan. Ya. Karena Tuhan sudah pasti tempatkan kita punya rasa khawatir, takut. Supaya kita juga punya sense, ya, alarm. Seperti Spider-Man kan begitu ya. Itu punya itu. Nah kalau kita sebenarnya gak punya rasa curiga, khawatir, cemas. Kita ditawarin nih investasi bodong, kita ambil aja nanti itu. Kenapa? Gak punya khawatir. Nah Tuhan izinkan itu. Tetapi Tuhan juga mau kalau kita merasakan itu, nyatakan semuanya di dalam doa dan permohonan. Yang mengerti katakan amin. Ini harus jelas dulu nih. Ya. Jangan diabaikan itu perasaan khawatir. Karena seringkali perasaan takut, khawatir itu kadang menyelamatkan kita. Sebaliknya yang positif-positif malah justru menjerumuskan kita. Dan Tuhan sengaja taruh itu buat kita supaya kita mengerti yang mana bahaya, yang mana enggak. Ya. Kalau kita nggak mengerti masa depan kita dan kemudian kita mulai merasa khawatir, bawa di dalam doa dan permohonan. Ya. Nah, saya nggak akan bahas banyak tentang kekhawatiran.
Dan itu bukan pokok kita. Dan ternyata di ayat selanjutnya, khawatir ini Paulus kasih penawarnya. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Enggak. Penawarnya adalah damai sejahtera Allah. Kalau kita berdoa, bermohon, maka damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran. Ternyata penawarnya adalah damai sejahtera. Namun sore hari ini kita nggak mau bahas hal ini tentang yang lebih dalam. Karena begini ya, manusia itu kan terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Dari ketiga bagian manusia ini, perhatikan kata hati dan pikiran. Hati dan pikiran adanya di mana? Di dalam roh atau jiwa atau tubuh? Adanya di jiwa. Nah ingat bahwa Tuhan damai sejahtera Allah itu akan memelihara hati dan pikiran. Dan hati dan pikiran manusia itu ada di bagian jiwa. Di dalam jiwa kita ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Betul atau tidak? Ya. Jiwa kita sebaliknya sangat rentan diserang berbagai macam penyakit. Penyakit jiwa terutama. Ya khawatir yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan. Makanya damai sejahtera Allah dia pelihara pertama adalah jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Makanya iblis itu dia mainkan dulu pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Kalau mau bikin kita sakit, caranya bagaimana? Ya. Siapa yang di sini suka makan babi? Saya ya. Gitu ya. Bayangkan kalau Anda makan babi 1 minggu kalau nggak asam urat. Itu kalau kita main di daerah jiwa. Jiwa kan ada keinginan. Coba ingin mau makan babi terus tiap hari. Oh pasti asam urat itu. Ya. Dan itu yang sering terjadi. Diserang di bagian jiwa supaya tubuh ikut-ikutan sakit. Ya. Nah kalau kita mau jujur, jiwa kita seperti yang saya katakan tadi sangat rentan oleh penyakit kejiwaan. Di dalamnya ada pikiran, hati, kehendak dan lain sebagainya. Apalagi kalau yang pacaran ya kan. Oh itu mainnya di perasaan, mainnya di jiwa. Bisa lo gak makan 3 hari gara-gara gak dihubungi sama pacarnya. Iya. Mainnya di masalah jiwa. Ya. Nah kalau jiwa itu begitu penting, makanya sore hari ini ada satu juga penyakit yang juga seringkali menghantam di jiwa kita. Namanya iri hati dan kepahitan. Itu juga menyentuh bagian jiwa. Dan hati-hati. Kalau iri hati dan kepahitan itu masuk ke dalam jiwa kita. Amsal 14 ayat 30 berkata begini. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati ngapain? Membusukkan tulang. Jadi hati-hati dengan bagian jiwa kita. Itulah yang rentan diserang oleh oknum-oknum kegelapan. Ya, itulah yang seringkali menjadi jalan pintu masuk untuk segala macam sakit penyakit. Orang kalau kepahitan, iri hati, itu bisa penyakit apapun muncul. Ya darah tinggi, nggak bisa tidur itu darah rendah. Oh segala macam. Ya, asam urat juga bisa. Ya, coba aja tadi itu. Pengennya makan apa? Makan babi terus. Oh itu asam urat nanti. Ya, kolesterol, munculnya dari hati. Ya. Makanya hati-hati dengan jiwa kita. Hati-hati dengan pikiran kita, itu yang sering diserang. Nah kita masuk, apa itu iri hati? Karena tadi kita mengatakan bahwa ternyata dalam hati kita itu rawan diserang. Salah satunya adalah dengan iri hati. Nah iri hati adalah perasaan yang tidak senang, tidak nyaman, benci yang timbul ketika orang lain memiliki sesuatu yang kita tidak miliki tapi kita inginkan. Ya, saya ulangi lagi. Iri hati itu muncul, perasaan tidak nyaman, benci bahkan, tidak senang ketika seseorang yang lain itu memiliki sesuatu yang sangat kita inginkan dan kita tidak memiliki itu. Dan biasanya nanti gerbong berikutnya, perasaan yang muncul berikutnya adalah perasaan tidak adil. Nah ini orang yang iri hati itu seperti ini. Nah iri hati itu berbeda sama cemburu. Ya, kalau cemburu itu ada pihak ketiganya. Pacaran nih, ada pihak ketiga itu cemburu. Nah namanya ya, itulah lagunya Ahmad
Dani kan itu ya. Cinta bertepuk sebelah tangan. Tahu gitu aja tahu ya. Ini, tapi iri hati itu berbicara tentang kepemilikan sesuatu yang kita ingini mainnya di area mana? Di area jiwa kehendak. Kita pengen sesuatu kita nggak punya, orang lain punya. Muncul iri hati. Makanya seringkali dengan kata lain, orang yang iri hati nilai dirinya ditentukan oleh apa yang dimiliki oleh orang lain. Bukan atas apa yang dia miliki, tetapi apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau orang lain berhasil, ya punya mobil 2, yang kita yang gemeriang panas-panasan, ya kita yang meriang kejang-kejang. Orang naik pangkat, kita yang tersinggung, kita yang sinis. Ya. Habis itu merasa perasaan saya bareng sama dia masuknya, tapi kenapa dia lebih cepat dari saya? Mulai perasaan muncul tidak adil. Merasa wah kantorku tidak adil nih. Ya gereja nggak adil, itu WL orang baru muncul sudah tiba-tiba naik jadi singer. Saya sudah lama sekali tidak pernah naik-naik. Ya, muncul perasaan tidak adil. Karena ada keinginan ya dari jiwa, nggak bisa memiliki, nggak bisa mendapatkan, tetapi orang lain mendapatkan. Muncullah iri hati. Ya. Nah apa akar dari iri hati? Yang pertama, kita belajar dulu, akarnya iri hati apa? Yang pertama, akar dari iri hati adalah rasa kurang aman dalam identitas diri. Nah orang yang tidak jelas dalam identitasnya, memandang dirinya, dia akan mudah tersinggung sama keberhasilan orang lain. Serius, orang yang memandang dirinya dia nggak jelas identitasnya, dia akan memandang dirinya, ya dia akan mudah tersinggung oleh keberhasilan orang lain. Ada contohnya. Contoh, sebut saja nama, Saul dan Daud. Dalam 1 Samuel 18 ayat 7-9, ketika rakyat bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Saya mau tanya, apakah Daud menyerang Saul saat itu? Enggak loh, mereka sama-sama menang, betul? Mereka sama-sama menikmati kemenangan. Daud nggak ngapa-ngapain Saul, tapi bisa loh Saul itu panas. Saul kemudian emosi. Yang salah Saul atau Daud? Sudah jelas Saul. Kenapa? Identitasnya tidak jelas. Padahal dia seorang raja. Dia raja loh, harusnya dia senang, bersuka cita. Tapi karena dia takut, ada Daud nih. Muncullah dia iri hati. Kemudian dia memandang dirinya dan mudah tersinggung dengan keberhasilan orang lain. Makanya salah satu ciri-ciri dari orang yang seperti ini adalah dia akan tersinggung kalau orang lain dipuji. Setelah orang lain dipuji, coba puji-puji di depan teman-teman kita yang model begitu. Dia pasti akan ngomong lagi, tidak juga itu, biar saya tahu aslinya seperti apa. Kalau kita puji orang lain di depannya, kemungkinan kedua dia akan diam. Terus dia bilang begini, kenapa bukan saya? Harusnya itu saya yang seperti itu. Dan biasanya kalau orang merayakan keberhasilan, dia akan menjauh. Karena dia tidak bisa merayakan keberhasilan orang lain. Keberhasilan orang lain membuat dia hatinya sakit. Ya. Ini karena orang identitasnya tidak jelas. Seperti Saul, spirit of Saul. Ya. Yang kedua, apa yang menyebabkan akar dari iri hati? Nah seringkali kita ketemu dengan perbandingan sosial yang salah. Nah kali ini orang yang modelnya seperti ini, dia punya logika itu agak aneh. Dia punya berpikir begini, kalau orang lain naik berarti saya turun. Padahal kan gak begitu. Kalau orang lain naik bisa aja saya naik juga. Cuman lompatannya dia lebih jauh atau lebih tinggi. Tetapi orang yang seperti ini logikanya, kalau dia naik berarti aku turun. Kalau dia dikasihi berarti saya gak dikasihi. Nah itu terjadi juga di dalam Alkitab. Pola pikirnya pola pikir kompetisi. Contoh dalam Alkitab. Contoh siapa? Saudara-saudara dari Yusuf. Loh, iya kan? Yusuf lebih dikasihi oleh Yakub. Makanya akibatnya apa? Saudara-saudara yang lain, kalau dia lebih dikasihi berarti saya tidak dikasihi. Padahal Yakub mengasihi semuanya. Hanya memang lebih banyak ke Yusuf. Makanya apa yang terjadi setelah itu?
Yusuf masuklah ke dalam sumur. Lalu kemudian dijual. Ya. Bagaimana Yusuf dikasihi, bagaimana Yusuf sukses. Membuat saudara-saudaranya berasa kalah. Padahal mereka gak apa-apa. Yusuf gak ngapa-ngapain dan mereka sebenarnya tidak kalah. Tapi karena pola pikirnya itu tadi. Oh kalau dia dikasihi berarti saya gak dikasihi. Kalau dia dapat berarti saya kehilangan. Ya. Dari mana saya tahu bahwa saudara-saudaranya ini iri hati. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 9 dikatakan apa? Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Nah orang yang seperti ini hidupnya, dia berpikir bahwa hidup adalah kompetisi. Ayo coba. Siapa yang di sini kalau ketemu sama reuni sama teman SMA, terus teman SMA-nya yang lain lebih sukses. Ya. Lalu kemudian muncul itu perasaan-perasaan itu, benih-benih itu sudah mulai muncul. Wih gila, iPhone-nya bro 17,5, kita 13,5. Ya ada kayak iPhone 13,5. Ya, mulai ditaruh di atas meja, handphone dulu kan. Wah sebelah di depan kita iPhone Pro Max 16, sebelahnya Xiaomi. Sebelahnya lagi Vivo. Merasa bersaing, menang. Tiba-tiba ada yang lebih baru muncul di depannya dia. Oh itu dia bisa iri hati tuh. Kenapa? Karena dia menganggap hidupnya itu sebuah setelah handphone kompetisi. Sebelah handphone naik, kunci naik. Kunci mobil. Yang satu lambangnya yang bulat-bulat. Ya. Yang satu Carnivora. Tahu Carnivora? Mustang. Kalah nih. Kayak kompetisi. Ya. Ini perbandingan sosial yang salah, apalagi dengan media sosial sekarang. Orang gampang flexing di media sosial. Kita mulai iri. Yang ketiga, ada yang disebut dengan namanya tamak. Ketamakan, bukan tama ya. Ketamakan. Ketamakan ini juga bisa membuat orang iri hati. Kenapa? Tamak itu sebenarnya begini. Dia ingin sesuatu dari orang, tapi dia nggak pengen melalui apa yang dilalui orang itu. Ngerti maksud saya ya? Dia pengen sukses seperti Timothy Ronald, tapi nggak mau mengalami naik turunnya seperti Timothy Ronald. Nah, itu juga iri. Itu akar dari iri hati. Ya. Malas, tapi ingin menikmati hasil seperti orang kerja keras. Ada yang begitu di tempat ini, bertobat cepat-cepat. Ya. Siapa contohnya kalau dalam Alkitab? Nah contoh kalau dalam Alkitab itu ada dua orang. Namanya Ananias dan Safira. Karena begini ya, kalau kita membaca cerita tentang Ananias dan Safira dalam Kisah Para Rasul 5. Sebenarnya Ananias dan Safira itu tidak punya kewajiban setelah dia jual tanah dia kasih ke para rasul. Nah beberapa penafsir itu sepakat dia bilang gini. Ananias dan Safira dia itu ingin menikmati perhatian seperti yang dinikmati oleh Barnabas. Nah Barnabas itu dia jual tanahnya, dia letakkan ke kasih rasul, dia kasih semuanya. Dan dia menikmati perhatian dari begitu banyak orang karena dia dianggap orang yang ramah, orang yang murah hati. Nah Ananias dan Safira pengen menikmati itu. Tapi dia gak pengen kasih semua hasil tanahnya. Dia bohong di depan rasul-rasul. Makanya mati seketika. Nah ini juga tamak, rakus, pengen perhatian orang. Ya. Ciri-ciri orang yang seperti ini. Ingin hidupnya sukses tapi gak mau kerja keras seperti orang lain. Nah setelah orang ini nanti ternyata gak bisa sesukses orang lain, apa yang dia lakukan? Dia akan salahkan keadaan. Dia akan salahkan nasib dan ujung-ujungnya dia akan salahkan Tuhan. Bermula dari mana? Akar iri hati, tamak. Berikutnya yang keempat. Ada pemahaman tentang Allah yang salah. Ini akar juga dari orang yang iri hati. Kenapa? Saya gambarkan begini. Orang yang modelnya seperti ini itu orang yang kayak gini. Melihat Tuhan itu sebagai orang yang jualan sembako. Ya. Jadi kalau orang lain diberkati, berarti berkatnya Tuhan habis nih. Diambil semua sama dia. Dia akan seolah merasa kalau orang lain diberkati jatahnya sudah tidak ada. Diambil jatahnya sama dia. Dia sulit percaya bahwa Tuhan bisa memberkati orang tepat pada waktunya. Ada kejadian-kejadian ini. Ya. Contohnya di Alkitab ada.
Nah kalau kita membaca di contoh di Alkitab, kalau kita membaca dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16, ini cerita tentang pekerja. Ya, ada sebuah perumpamaan yang Yesus kasih tahu begini, ada seorang yang punya tuan tanah, dia punya kebun, orang sudah kerja di kebunnya. Dia jalan-jalan ke pasar, lihat orang lagi nganggur. Dia bilang sama orang nganggur, ayo kerja di tempatku. Dia jam 9 keluar, suruh orang masuk jam 9. Setelah jam 9, jam 12. Jam 12, jam 3, dan jam 5. Nah setelah jam 3, jam 5 masuk, pas pembagian gaji, ternyata tuannya kasih sama semua upahnya. Nah yang masuk paling pagi, yang masuk paling duluan, ngomong, wih kok saya dirugikan ya, saya kan masuknya seharian. Padahal sebenarnya dia tidak dirugikan, betul nggak? Kan upah sehari kan memang 1 dinar. Apakah orang yang masuk seharian dirugikan? Enggak dirugikan sebenarnya. Tetapi dia merasa rugi karena orang lain diberkati lebih. Betul? Ini juga orang, dia pemahamannya tentang Allah itu salah. Makanya nanti di ayat yang terakhir kalau kita baca kisah perumpamaan ini, Tuhannya ngomong begini, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati. Ternyata dia tidak kenal Tuhan yang mengupah itu. Kita punya pemahaman tentang Allah yang salah seringkali. Ya. Makanya orang-orang yang seperti ini dia akan selalu menyalahkan keadaan. Dia akan salahkan Tuhan. Dia akan salahkan kanan kiri keadaannya. Dia akan salahkan siapapun yang bisa dia salahkan. Kenapa saya ini terlahir begini? Harusnya itu saya terlahir dari bule biar hidung saya agak mancung sedikit. Harusnya itu saya lahir dari rahimnya Nagita Slavina. Biar keluar sudah langsung jadi miliarder. Oh dia salahkan semuanya. Kenapa? Karena dia punya pemahaman yang salah tentang Tuhan. Ini juga bisa menyebabkan akar-akar dari kita punya yang namanya iri hati. Yang terakhir, ini yang terkait dengan kepahitan. Apa penyebabnya? Luka karena harga diri. Ya. Mungkin ada dari kita yang pernah mengalami yang namanya malu, gagal, diremehkan di masa lalu dan itu belum engkau selesaikan. Akibatnya apa? Kalau kita lihat orang berhasil, kita begitu reaktif, kita begitu cepat iri hati. Itu luka. Ya. Dan akibatnya apa? Kita bisa melakukan hal-hal lain yang lebih daripada cuma sekedar iri hati. Contoh kalau cerita di Alkitab, cerita mengenai Kain dan Habel. Dalam Kejadian 4, persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima. Mengapa Kain begitu panas dan marah? Ya. Tahu kenapa? Karena harga dirinya dilukai. Saya mau tanya, Kain dan Habel siapa yang lebih tua? Kain lebih tua. Nah kalau yang lebih tua, dia bilang gini, ini adekku masih muda tapi dia sudah diterima persembahannya. Saya ini lebih tua. Akhirnya dia merasa apa? Harga dirinya dilukai. Nah begitu harga dirinya dilukai, dia simpan dalam hatinya. Timbul yang namanya kepahitan. Dia pahit. Waktu dia kepahitan, Tuhan sudah ngomong hati-hati. Hati-hati. Betul ya? Tapi karena dia simpan terus dalam hatinya, yang terjadi apa? Meledak dia. Dia bunuh adiknya. Kain sudah diingatkan loh sama Tuhan. Makanya begini, dengar baik. Yang terakhir ini terkait dengan yang namanya kepahitan. Makanya kalau ditanya apa hubungan iri hati dan kepahitan? Jawabannya adalah begini. Orang yang hidup dalam kepahitan ternyata itu lebih mudah menjadi orang yang iri hati dan ingin membalas dendam. Sama seperti Kain. Makanya kita perlu ingat. Kepahitan adalah luka yang diberi ruang tinggal di dalam kita. Yang mengerti katakan amin. Ini harus hati-hati. Ya. Seringkali kita terluka, lalu kemudian kita izinkan luka itu tidak dibereskan. Atau kita tidak bawa ke kaki Tuhan, kita simpan sendiri. Dan itu akhirnya menjadi kepahitan. Nah orang yang pahit hidupnya, ternyata orang itu lebih gampang menjadi iri hati, lebih gampang tersinggung dengan keberhasilan orang lain. Apalagi kalau terhadap orang yang bikin dia sakit hati. Yang melukai dia, awas kok. Ya. Makanya hati-hati. Makanya kalau boleh saya perlihatkan cara kerja bagaimana luka harga diri ini bisa menghasilkan kepahitan dan iri hati seperti ini. Saat kita terluka, lalu kemudian kita biarkan luka itu tidak dibereskan, diberi ruang untuk tinggal, maka yang lahir itu kepahitan.
Setelah kepahitan itu, kita menjadi orang yang sensitif, mudah tersinggung. Kalau dibuka lagi bedah itu namanya iri hati. Kita mudah iri hati terhadap orang lain. Yang pertama-tama mungkin kita iri sama orang yang pernah nyakitin kita. Karena kita simpan kepahitan. Ya, mungkin kita nggak terang-terangan. Kalau dia naik kita diam-diam saja, tapi begitu dia jatuh, senang sekali dalam hatinya, tepuk tangan. Ya, hati-hati dengan kepahitan. Pertama, kita kepahitannya dia bisa cepat tersinggung terhadap orang yang menyakiti. Kalau kepahitan dan iri hati itu dipelihara terus, lama-kelamaan dia akan menyakiti setiap orang. Lama-kelamaan dia akan sensitifnya, iri hatinya kepada setiap orang. Hati-hati. Ada sebuah cerita. Ada seorang yang punya rumah. Rumah ini bagus sekali. Sampai-sampai dia bilang gini, rumah ini terlalu sempurna dan saya gak akan jual rumah ini. Tiba-tiba ada seseorang datang, dia lihat itu rumah. Saya mau ini rumah. Pengen sekali saya punya ini rumah. Karena mungkin bagus sekali. Tapi yang punya rumah saya gak mau. Saya tidak jual berapapun kamu kasih, saya gak jual. Oh begitu, ini tinggi tawaran saya. Enggak, saya gak jual. Orang yang mau beli rumah cuma ngomong begini, kalau begitu kalau kamu gak jual ini rumah, saya cuma minta satu. Boleh enggak saya punya satu paku di rumahmu, saya tancap saja dan saya boleh taruh apa saja di situ. Dia pikir-pikir, kalau cuma satu paku gitu kasih aja lah. Daripada ngerengek terus ya kan, minta. Tapi boleh nggak dibayar? Oh boleh dibayar. Dia jadi orang yang membeli ini dia enggak bisa beli seluruh rumah. Dia cuma tancapkan satu paku di situ, di rumah itu. Dan tahu setelah dia tancapkan itu paku apa yang dia bawa? Dia bawa bungkusan karung yang isinya bangkai semua. Dia gantung di situ. Bayangkan kalau ada bangkai bau itu satu rumah seperti apa. Mau rumahmu paling bagus, mau rumahmu paling besar. Kalau ada bangkai tergantung di situ baunya rumah itu jadi bau bangkai. Tahu apa yang terjadi dengan si pemilik rumah? Dia pindah sendiri dari rumah itu karena gak tahan sama bau bangkainya. Hati-hati. Luka yang dibiarkan tinggal terlalu lama, dia bisa membusukkan seluruh kehidupanmu. Mungkin kita awalnya cuma benci sama orang yang nyakitin kita. Tapi kalau itu dipelihara, kita akan benci sama setiap orang yang berhasil. Dan itu akar dari namanya iri hati. Jadi iri hati kemudian menjadi sebuah gejala. Ya. Makanya saya sepakat bahwa iri hati adalah gejala dari hati yang penuh dengan luka dan dibiarkan tinggal terlalu lama. Hati-hati. Ya. Makanya kita mendapati hari ini, sore hari ini, apa sih hubungan iri hati dan kepahitan? Iri hati bisa muncul saat hidupmu pernah terluka dan kau biarkan luka itu tinggal. Engkau gak pernah membawa luka itu ke dalam kaki Tuhan. Dan kemudian luka itu menggerogoti kehidupan kita. Nah mungkin kita ada yang bilang begini, saya masih ingat sekali. Suatu kali di dalam sebuah ground kita, ada anak-anak ground berkata begini, Kak, saya itu punya iri hati, tapi iri hati saya positif. Wih, ada iri hati positif. Dia bilang begini, iya serius, tapi ini serius. Bilang saya Kak, pernah Kak suatu kali ada orang lukai saya. Dia katai saya begini. Dalam hati saya bilang, tunggu saya akan lewati kamu. Dan betul, dia betul-betul lewati ini orang. Dari sisi skill, ya dari sisi kemampuan, dia lewati ini orang. Ya. Dia bilang karena itu Kak saya bisa sampai ada sekarang. Itu karena saya berhasil melewati dia. Karena saya termotivasi waktu itu. Karena saya direndahkan. Saya kaget juga. Apakah betul ada iri hati yang positif? Nah saya mau beritahu sore hari ini. Tidak pernah ada namanya iri hati itu positif. Yang mengerti katakan amin. Iri hati akan selalu ada komponennya. Ya. Iri hati itu selalu ada berkata begini, tidak nyaman terhadap pencapaian orang, rasa kurang diri, tidak adil. Itu orang iri hati. Tidak mungkin, ya. Tapi mungkin kita bisa berkata kayak tadi. Tapi kan saya dimotivasi. Dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik. Kalau engkau termotivasi karena orang lain sukses, kalau engkau sudah lewati orang itu lalu mau bagaimana lagi? Berarti nggak termotivasi lagi. Betul atau tidak? Harus hati-hati. Jangan sampai ternyata yang kita sebut tadi, kan berhasil nih, saya berhasil melewati dia. Jangan sampai ternyata itu adalah balas dan
dendam. Halo? Yang saya mau katakan tadi iri hati positif itu mungkin saja adalah balas dendam secara halus. Engkau belum selesaikan luka-lukamu. Engkau belum selesaikan kepahitanmu. Ya. Ada nggak iri hati yang positif? Ada, tapi bukan namanya iri hati positif. Namanya inspirasi. Contoh, saya seorang hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan yang menginspirasi saya? Kalau saya sebut namanya misalkan Jeffrey Rahmat. Ya. Dia menjadi inspirasi saya. Saya cuma bilang suatu saat Tuhan akan angkat saya seperti dia. Cuman begitu tok. Gitu loh. Tapi saya nggak ada sakit hati sama dia. Nggak ada tuh dendam sama dia. Cuman saya tahu inspirasi saya itu dia. Ya. Sehingga pada saat orang yang menginspirasi bukan karena iri, bukan karena mau balas dendam. Ya, dia akan fokus sama pengembangan dirinya. Ya. Makanya harus hati-hati. Dan yang namanya sebut iri hati positif. Karena sebenarnya iri hati positif itu bukan iri hati. Tetapi inspirasi. Ya. Ingat, iri hati, ya, tetaplah iri hati. Inspirasi perspektifnya bukan mau menjadikan orang sebagai ukuran. Supaya kita bisa melebihi dia. Tetapi orang yang terinspirasi, dia akan ngomong gini. Pencapaiannya menunjukkan saya juga bisa seperti dia. Tapi dengan versi terbaik dari diri saya. Ah, itu orang terinspirasi. Kalau kita melihat Timothy Ronald sudah sampai triliunan. Ya sudah, gak apa-apa. Saya juga bisa tetapi saya dengan versi saya sendiri. Mungkin gak triliunan, ratusan miliar. Selesai. Ya, gak perlu. Karena kalau orang dia bilang saya akan lebih daripada dia. Tunggu saja kalau saya lebih daripada dia. Itu namanya balas dendam. Dan dengar baik, kita tidak pernah bertumbuh dengan mengalahkan orang lain, yang setuju katakan amin. Tetapi dengan membereskan luka yang ada dalam kita diri sendiri. Seringkali itu yang terjadi. Mungkin kalau kita mau melebihi orang lain, coba cek hati kita. Sore hari ini dengan cepat, lalu apa yang menjadi solusi Injil yang ditawarkan mengenai iri hati ini? Yang pertama, bereskan luka. Ayatnya di mana? Kita buka sama-sama di Filipi 4 ayat yang keempat. Dia katakan begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Nah, sore hari ini jangan fokus pada bersukacita. Karena bersukacita itu ekspresi emosi. Yang setuju katakan amin. Bersukacita itu ekspresi emosi. Tetapi coba lihat. Kata senantiasa dalam Tuhan. Dengar baik saya jelaskan. Firman Tuhan melalui Paulus ini dia tidak sedang berkata begini, abaikan lukamu, paksa bersukacita, no. Bukan. Saya tahu di tempat ini banyak orang mengalami luka, banyak orang mengalami sakit dan itu nyata. Betul apa betul? Sakit yang kita alami, sakit yang kita derita itu nyata. Ya. Makanya saya gak mau paksa, wah bersukacita enggak, itu ekspresi. Tetapi lihat, kata dalam Tuhan. Nah, apa maksudnya kata dalam Tuhan? Artinya begini, apapun yang terjadi dengan dirimu, maupun engkau mau bersuka cita, mau engkau mau sedang bersedih, mau engkau terluka, mau engkau mengeluh, tetaplah di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau segala emosimu, lukamu, kecewamu tidak menguasai hidupmu. Tuhan mau jangan sampai kita bersuka cita tetapi dalam kepahitan kita. Tuhan mau kita bersuka cita di dalam Tuhan. Karena pada saat kita bersuka cita di dalam Tuhan, kita tetap mengakui bahwa saya pernah terluka Tuhan. Saya pernah disakiti. Tetapi saya tahu pada saat saya di dalam Tuhan, pengertian yang kedua, luka tidak mendikte kehidupan saya karena saya ada dalam Tuhan. Fokusnya bukan pada lukanya, bukan diabaikan, diakui keberadaannya. Tapi saya memang fokus untuk Tuhan, yang mengerti katakan amin. Itu artinya bersukacitalah di dalam Tuhan. Tuhan tahu luka kita, tapi orang yang hidup dalam Tuhan, dia tidak fokus kepada lukanya, dia fokus kepada Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan, dia menggeser pusat hidupnya dari dirinya yang terluka. Menjadi Tuhan pasti hadir, membalut luka-lukanya. Ya. Kalau kita mengerti hal ini, maka kita akan berhenti mengucapkan Tuhan, kenapa selalu saya, kenapa tidak adil, mengapa ini terjadi kepadaku. Pasti kita akan berhenti.
Ingat sore hari ini, firman Tuhan tidak menyuruh kita untuk menekan luka kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan agar hari ini kita tidak membiarkan lukamu, kepahitanmu menjadi pusat identitasmu. Kemudian mendikte cara kita berpikir. Ngerti maksudnya mendikte cara kita berpikir? Orang yang kepahitan lama-lama apapun yang dikeluar dari mulutnya pahit. Apapun yang dia pandang jelek. Tapi kalau engkau tetap dalam Tuhan, fokusmu ke dalam Tuhan. Ya, maka keberhasilan orang lain tidak terasa menyakitkan. Tapi engkau mampu bersuka cita bersama dengan dia. Pagi hari ini, sore hari ini mungkin ada yang bertanya, bagaimana kita bisa mengobati luka kita saat kita terluka? Filipi 4 ayat 6b berkata begini, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan. Beberapa pakar teologis mengatakan begini, seandainya Kain dia mengungkapkan kekecewaannya, persembahannya ditolak, dia ngomong sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, dia tidak akan pernah bunuh adiknya. Nah, berapa banyak dari kita mencoba menekan luka kita, tapi kita nggak pernah bawa luka itu ke dalam tangan Tuhan. Kita tidak pernah menyerahkan luka itu ke dalam tangan Tuhan. Padahal Tuhan tahu obatnya. Pada saat kita taruh luka-luka kita, kepahitan kita di dalam tangan Tuhan, kita akui, Tuhan saya masih sakit hati sama orang tuaku Tuhan. Waktu dia katain saya bodoh. Tuhan saya masih sakit hati Tuhan sama anakku waktu dia cuekin saya waktu lagi sakit. Ngomong sama Tuhan, karena dengar baik, doa bukan hanya mengubah keadaan, tetapi pertama dia mengubah hati kita. Makanya yang pertama dirubah adalah hati kita. Nah kalau hati kita sudah diubahkan melalui doa kita, melalui kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, maka yang muncul adalah ucapan syukur, yang mengerti katakan amin. Dan justru itu adalah penawar agar hidup kita tidak dikuasai kepahitan. Ketika kita mengucap syukur yang lahir dari hati yang sudah diubahkan, berarti kita sedang menolak luka kepahitan kita menjadi kacamata untuk melihat dunia. Yang kedua, kalau hati kita sudah diperbaiki, seringkali saat kita mau melakukan sesuatu yang baik, kita merasa malas. Betul apa betul? Hati kita sudah diperbaiki nih, tetapi kita kok kayaknya malas mau melakukan sesuatu. Filipi 4 ayat 5 berkata begini, terjemahan baru dan bahasa Indonesia masa kini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dalam bahasa Indonesia masa kini, hendaklah semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati. Sebab tidak lama lagi Tuhan akan datang. Nah dengar baik, apa maksudnya semua orang dapat melihat sikapmu yang baik hati? Artinya begini, kalau hatimu sudah berubah, maka tiba saatnya kita mendisiplinkan daging kita, diri kita untuk berbuat baik. Yang mengerti katakan amin. Ngerti maksud saya ya? Pada saat Tuhan ngomong, ayo hendaklah kebaikan hatimu. Bukan artinya pada saat ada sorotan baru kamu berbuat baik. Bukan. Tetapi melatih diri kita untuk selalu berbuat baik. Karena seringkali hati kita pengen berbuat baik tetapi daging kita melawan. Paulus juga pernah ngalami. Dalam Roma 17:9 dikatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kadang-kadang ada seperti itu. Makanya tubuh kita perlu kita latih untuk melakukan perbuatan yang baik. Hati kita mungkin sudah beres dari luka dan kepahitan. Tapi daging ini masih belum terbiasa. Makanya Paulus ngomong, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hendaklah kamu terus berbuat baik. Membiasakan diri untuk berbuat baik. Ya. Kadang-kadang begini ya, terkait dengan iri hati. Kalau hati kita sudah beres, ya, kan kita nggak senang lihat, saingan kita jatuh. Kita nggak senang lihatnya. Kita nggak suka gosipin. Kita sudah nggak suka cemooh. Ya, kita dalam hati sudah nggak berharap orang lain gagal. Tapi coba, itu sainganmu sedang jatuh. Bantuin yuk, kirimin yuk. Biasanya daging kita menolak, betul atau tidak? Saya kan sudah nggak sakit hati, cukuplah itu. Nggak usah lebih daripada itu deh. Nah di sini yang saya katakan, membiasakan diri untuk berbuat baik. Hati kita sudah beres, tapi ingat daging kita harus dibiasakan. Nah kalau kita lakukan itu, hati kita bereskan.
kita biasakan diri kita, daging kita untuk berbuat baik, maka yang terjadi adalah, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan apa? Memelihara hati dan pikiran, yaitu jiwamu. Halo? Ya. Para pemain musik saya panggil maju ke depan. Dengar baik sore hari ini. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan engkau pelihara luka, kepahitan, iri hati. Firman Tuhan sudah tunjukkan jalannya dengan jelas. Bawa lukamu kepada Tuhan, tempatkan hatimu di bawah damai sejahteranya, dan biasakan hidupmu latih dalam berbuat baik. Maka apa yang terjadi? Kepahitanmu, lukamu akan diubah dan akan menjadi damai sejahtera yang daripada Allah. Saya mau kasih tahu, luka itu nyata, tetapi Tuhan lebih nyata. Yang mengerti katakan amin. Rasa perih itu kuat, tetapi kasih Kristus jauh lebih kuat. Ingat baik-baik, iri hati membuat kita membusuk dari dalam. Tetapi hari ini Tuhan menawarkan sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu damai sejahtera yang melampaui akal. Makanya setiap lukamu, setiap iri hatimu, setiap kepahitanmu, ayo berdoa, nyatakan itu dalam doa dan permohonan. Mungkin keadaanmu enggak berubah, tapi yang satu yang pasti, saat engkau berdoa, hatimu berubah. Dan saat hatimu berubah, ayo latih daging kita yang masih hidup di dunia ini, latih untuk berbuat baik. Sehingga apa yang ada dalam hati tidak seperti yang Paulus rasakan. Dia mau berbuat baik tetapi yang dilakukan sebaliknya. Tapi kalau kita mau membiasakan diri kita berbuat yang baik. Saya mau kasih tahu, maka seperti yang Paulus katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Dengar baik, ketika damainya menjaga hati serta pikiran kita, kita tidak lagi hidup dari luka, tetapi hidup dari anugerah. Kita tidak lagi melihat keberhasilan orang lain sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan kita untuk sama-sama merayakan dan bersyukur dengan Dia. Kita tidak lagi berjalan dengan hati yang sempit, tetapi dengan jiwa yang sehat, yang sudah diperluas oleh Tuhan kapasitasnya. Mari sore hari ini kita pulang dengan satu komitmen. Saya tidak akan membiarkan kepahitan menentukan cara saya melihat dunia. Saya tidak akan membiarkan iri hati mencuri sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita pilih jujur di hadapan Tuhan. Taruh semua luka dan kepahitan di hadapan Tuhan. Dan pilihlah hidup dalam kebiasaan untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan dengar baik, ketika Tuhan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, Dia akan membawa kita sebagai umat yang utuh, bebas dan penuh sukacita. Dengar baik, yang terakhir. Iri hati muncul ketika luka menjadi pusat hidup. Damai sejahtera lahir ketika Tuhan menjadi pusatnya. Sore hari ini tutup Alkitabmu. Tuhan mau jujur, kita jujur di hadapan Dia. Segala luka-lukamu, segala sakitmu, segala kepahitanmu bawa ke dalam kaki-Nya. Supaya Dia mengubahkan hati kita, Dia memberikan kita hati yang baru. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sama-sama katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Katakan, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Apa yang dimaksud dengan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi? Itulah damai sejahtera Allah.
Damai sejahtera yang Dia sudah siapkan bagi kita. Yang mau setiap kita jujur di hadapannya, mengaku di hadapannya, Tuhan aku punya sakit hati, aku punya kepahitan, aku punya luka. Bawa saat ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarkan Tuhan mengubahkan hati kita. Dia akan berikan kasih yang sempurna, kasih yang tidak pernah orang lain berikan kepada kita. Dan itu akan mengubahkan kehidupan kita. Tugas kita, ayo mari biasakan diri kita. Daging kita ini yang penuh dengan dosa, paksa untuk terus melakukan perbuatan yang baik. Kalau hati kita sudah berubah, tinggal kita ekspresikan keluar. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Akan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Pada sore hari ini bereskan, minta sama Tuhan. Kalau ada sakit hati kita, kalau ada mungkin kepahitan yang kita simpan, luka yang kita simpan lama dan menjadi kepahitan, mengaku di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus kita, mari saya mengajak kita semua sore hari ini, minta ampun sama Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, tiap-tiap orang hendak menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan cawan Tuhan. Oke, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, mari kita mengaku di hadapan Tuhan. Mungkin bukan kita yang disakiti, kita yang menyakiti orang di sekitar kita. Kita menyakiti istri, suami kita, anak kita, atau kita menyakiti orang tua kita. Kita minta ampun di hadapan Tuhan, atau kita yang disakiti, kita bawa di hadapan Tuhan dalam doa dan permohonan. Sore hari ini, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari angkat suaramu, minta ampun di hadapan Tuhan. Minta Tuhan melayakkan hidup kita untuk menerima perjamuan kudus. Angkat suaramu, bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan menerima perjamuan kudus Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami. Mungkin kami mengaku, kami melakukan hal tersebut dengan orang yang ada sekitar kami. Kami menyakiti mereka. Kami minta ampun Tuhan, dan layakkan kami menerima tubuh dan darah Kristus. Mari berdoa pribadi demi pribadi sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Kamu berdoa Tuhan, dengar cerita hati setiap anak-anakmu untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kau siapkan roti dan anggur untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Angkat roti tinggi dari kepalamu.
mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kita adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Dan bukti bahwa Tuhan Yesus hadir ada di tempat ini. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan anggur, cawan, angkat tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah kita, anggur yang ada di tangan kita adalah darah Kristus. Dan Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suara, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, katakan ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, katakan beri syukur. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, sekali lagi katakan beri syukur. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat sore hari ini kami belajar bagaimana akar dari iri hati yang sering datang mengganggu jiwa kami Tuhan, mengganggu hubungan kami dengan orang lain. Kami belajar di tempat ini bahwa kami harus datang kepada Tuhan dengan hati apa adanya, jujur di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap firman yang disampaikan sore hari ini, dan biar firman itu menegur terus kami. Dan biar Roh Kudus menyatakan apa yang Engkau katakan kepada kami Tuhan. Nyatakan semua dalam hati kami Tuhan.
Kami juga bersyukur sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus. Kami yakin pengorbananmu tidak akan pernah sia-sia menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami yakin dan percaya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang diberkati melalui firman Tuhan pada sore hari indah ini, mari lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Amplop persembahan ada di depan saudara. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan untuk amplop yang kedua diperuntukkan untuk kas gereja. Mari sambil mengangkat persembahan kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah menegur kami pada sore hari yang indah ini Tuhan. Biarlah dapat tertanam baik dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saatnya tiba kami diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biar Engkau tilik dari tempat yang maha tinggi Tuhan, persembahan kami yang kami persembahkan. Biarlah menjadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati-Mu. Yang masih ada pada kami Tuhan, Engkau tetap memberkati, berkati keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi, haleluya, amin. Persembahan akan dijalankan dari sebelah kiri saya, tengah dan kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bersama Kau lihat
saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kepada tim multimedia. Kami persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah berjerih lelah untuk acara Natal kita kemarin ya. Puji Tuhan berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di GBI Oikumene. Di sebelah kanan kiri Bapak Ibu Saudara sekalian ada Aser yang sedang membawa form selamat datang. Nah, silakan dimintakan juga pulpennya lalu kemudian diisi. Nanti boleh ditukarkan dengan souvenir yang sudah teman-teman siapkan di bawah. Jadi ditukarkan dengan souvenir yang sudah teman-teman sudah siapkan. Berikut untuk minggu ini tidak ada kegiatan apa-apa di gereja ini. Karena saya yakin semua tampang-tampangnya semua kayaknya mau ikuti Natalan ya. Di PMK-nya, di Natalan keluarga, Natalan di gereja lain. Nah untuk pengumuman tanggal 10 ada dari STEMI, di Miko ada ya. Natalan bersama dengan pendeta Dr. Stephen Tong. Silakan yang mau datang hari Rabu. Lalu tanggal 11 hari Kamis juga ada Natalan ya. Di Berias kalau nggak salah. Nah, itu juga silakan datang. Jadi silakan berburu tempat Natalan gereja. Kan begitu ya. Nah, silakan. Jadi manfaatkan bulan Desember ini untuk kita berfellowship dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita dari gereja-gereja yang lain. Tidak dilarang, silakan. Gitu ya. Jadi saya yakin bukan hanya gereja tapi Natal-Natal keluarga itu juga pasti ada. Jadi silakan. Nanti hari Sabtu teman-teman pelayan setengah 4 sore geladi ibadah raya 3, lalu kemudian jam 6 2 pelayan dan jam 7 malam geladi untuk ibadah raya 1. Kemudian hari Minggu kita akan kembali lagi berkumpul di tempat ini di jam yang sama di jam 9, setengah 5 dan jam 7 malam gitu. Berikutnya ya kami juga
ada form pokok doa juga sama teman-teman Aser, nanti silakan juga diminta kalau memang mau didoakan atau bisa tinggal sebentar kalau mau didoakan secara langsung. Dan akan selalu didoakan di Pondok Doa Daud yang diadakan setiap hari Selasa dan hari Jumat di jam 5 sore. Nah berikutnya buat teman-teman dan Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan yang berulang tahun sepanjang bulan Desember. Monggo silakan maju, nanti akan menerima souvenir dari gereja lalu kemudian kita akan doakan bersama-sama di tempat ini. Silakan yang berulang tahun sepanjang bulan Desember ada? Maju saja, jangan malu-malu. Yang baru pertama kali hadir juga boleh kok, nggak apa-apa. Ya, sebenarnya sudah disiapkan sama teman-teman Aser. Ada yang sepanjang bulan Desember. Ayo, jangan malu-malu. Maju, silakan. Iya, ada lagi? Ada lagi? Nah, oh, ada banyak ternyata ya. Ada lagi? Ya. Lagi maju silakan di sini. Ya, ada lagi yang berulang tahun sepanjang bulan Desember. Kita akan doakan dan menerima souvenir. Ah, ada lagi. Ya, ayo cepat mengaku. Ya. Ini, ada yang tanggal 25? Kalau ada yang tanggal 25 coba cek itu Tuhan Yesus kah bukan? Ya. Jangan sampai Tuhan Yesus turun lagi kedua kali. Gitu. Ada 25. Oh, 2 orang. Oh, 25. Ini juga 25. Oke, baik. Ada lagi yang berulang tahun? Ya, kalau tidak ada lagi mari kita angkat tangan kita arahkan ke setiap rekan-rekan kita yang berulang tahun. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat setiap rekan-rekan kami yang berulang tahun sepanjang tanggal bulan Desember ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan mereka dalam tangan-Mu, pelayanan mereka, sekolah mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka. Kemanapun kaki mereka melangkah, baik itu sebagai anak, sebagai orang tua. Dimanapun mereka berada, biar anugerah Tuhan berjalan di dalam kehidupan mereka, ada di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan orang tua mereka, keluarga besar mereka, dimanapun mereka berada, biar mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami serahkan di usia yang baru ini, biar anugerah Tuhan terus mengalir. Berkat Tuhan mengalir dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri dan kekayaan, kehormatan Tuhan selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri dan kekayaan, dan kehormatan Tuhan selamanya. Sampai selamanya. Baik, itu teman-teman kita yang berulang tahun. Sekali lagi selamat hari Natal ya, jangan lupa. Jadi saya senang sekali dengan desain pohon Natal kita yang terbaru, karena ini katanya pohon Natal enggak sampai Paskah nggak dibuka-buka katanya kan gitu ya. Jadi sudah sama sekali sama Paskah gitu ya. Saya suka karena kadang-kadang kita lupa bahwa kelahiran Tuhan juga penting, tapi yang lebih penting kematian dan kebangkitannya di kayu salib. Kayu salib melambangkan itu semua. Jadi desain kita kali ini sangat menarik. Saya waktu lihat ini di FYP saya, oh kita harus bikin yang model begini. Karena kita harus mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Baik, kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri, silakan. Haleluya, kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita saat ini. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi
Yesus. Kaulah puji, sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya, Yesus. Kaulah pujian bagiku. Sorakan Maria buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Malam hari ini kami limpah dengan ungkapan syukur di hadapan-Mu. Karena hari ini kami bisa beribadah dengan baik di tempat ini. Hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang mengubahkan setiap sikap hati kami. Terima kasih Bapak untuk kesempatan sore hari ini. Dan sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, izinkan kami membawa setiap permohonan doa kami di hadapan Tuhan. Segala ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, buat jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini sore hari ini. Biarlah semua kami Tuhan Yesus menerima sukacita yang daripada Tuhan. Kami pulang tidak sama ketika kami datang di tempat ini Tuhan. Kami pulang membawa berkat-berkat yang daripada Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan, dan sukacita damai sejahtera di dalam hati kami Tuhan. Yang sakit telah disembuhkan oleh Tuhan, dan yang lemah telah dikuatkan kembali oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga para pelayan Tuhan yang hari ini mengambil bagian pelayanan. Tuhan Yesus memberkati apapun yang menjadi pelayanan mereka Tuhan, yang terlihat di kamera maupun yang tidak terlihat, semuanya dilihat oleh Tuhan. Dan kami tahu Tuhan yang memperlengkapi terus pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini untuk semakin hari lebih lagi Tuhan dalam setiap talenta mereka pakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga mau berdoa buat umat-umat Tuhan yang tidak sempat hadir bersama dengan kami tempat ini. Mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Mungkin dalam keadaan mereka yang mulai malas Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka dalam tangan Tuhan. Biar kasih Tuhan menemukan mereka dan membawa mereka kembali untuk terus merindukan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa saat ini Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, baik itu pemimpin sinode kami Tuhan, Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ketua BPD kami Tuhan Yesus Bapak Basuki Trinugroho, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terlebih lagi buat Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan, Ibu Margareta Sian, kami tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Biar pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan Yesus, mereka terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan setiap program-program yang mereka rencangkan untuk gereja ini, gereja GBI Tuhan khususnya, kami berdoa biar terus selaras dengan visi yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat wakil gembala di tempat ini Kak Esra. Kami terus menyerahkan hamba-Mu ini dalam tangan Tuhan. Biar terus dalam pengurapan Tuhan, biar terus berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Masa hidupnya ini biarlah terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Pribadinya, keluarganya, biar Tuhan jaga, lindungi dan pelihara. Biar terus mereka menjadi berkat-Mu Tuhan Yesus, dimanapun Tuhan tempatkan kehidupan mereka, bersama dengan istrinya Tuhan, bersama dengan anaknya Tuhan pelihara. Kami berdoa juga buat mentor rohani kami tempat ini Tuhan, Pastor Peter bersama dengan keluarganya. Tuhan pelihara terus sebagai biji mata Tuhan. Tuhan pelihara terus mereka dengan berkat yang berkelimpahan, hikmat, akal budi dan urapan terus Engkau curahkan dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di saat ini juga Tuhan kami rindu untuk berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Ada beberapa daerah yang mengalami bencana alam Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami tahu hati Tuhan tertuju kepada bangsa ini. Dan kami tahu Tuhan ada di sana bagi umat-umat-Mu yang terkena bencana alam Tuhan. Kami tahu semuanya ini atas kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kami minta belas kasihan Tuhan untuk bangsa ini. Biarlah Tuhan Yesus Engkau hadir di sana dan menguatkan setiap orang-orang yang terkena bencana alam. Engkau yang menghiburkan mereka, Engkau yang menguatkan mereka Tuhan. Dan biarlah pengharapan mereka tetap di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kami juga mau menyerahkan pemerintahan yang ada di bangsa ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, baik itu pemerintahan pusat sampai kepada pelosok tanah air ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Otoritas Tuhan ada bagi pemerintahan kami, sehingga apapun keputusan mereka dalam pemerintahan, semuanya berasal dan sekehendak Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat kota yang kami cintai, kota Makassar, di mana Tuhan tempatkan kami di tempat ini. Kami berdoa biar terus ada kedamaian, terus ada keamanan yang daripada Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala rancangan-rancangan orang jahat, orang-orang yang tidak
bertanggung jawab Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar umat-umat-Mu bisa terus bebas untuk datang menyembah Tuhan dan mencari Tuhan. Lebih lagi kami berdoa supaya terus terjadi penuaian jiwa di bangsa ini, di kota kami Makassar ini Tuhan. Biar semua orang bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Untuk itu Tuhan kami berdoa buat gereja-gereja yang Tuhan hadirkan di tempat ini, yang Tuhan percayakan untuk ada di kota Makassar ini. Biar terus terjadi kesatuan hati di gereja-gereja-Mu Tuhan, bersatu untuk menuai jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau berkati Tuhan gereja-gereja-Mu di tempat ini, baik kami di tempat ini maupun gereja-gereja yang ada di sekeliling kami di kota ini. Tuhan Yesus, biarlah semuanya Tuhan kami sehati, sevisi Tuhan untuk menuai jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bulan Desember ini banyak gereja-gereja akan mengadakan Natal. Tuhan Yesus tolong berikan keamanan. Tuhan Yesus tolong biarlah Tuhan sukacita, damai, sejahtera Tuhan ada bagi setiap gereja-gereja ini. Setiap perayaan yang kami lakukan biar kami menemukan Tuhan lahir di dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk orang tua kami masing-masing. Mungkin ada bersama dengan kami di kota Makassar. Atau mungkin mereka sedang ada di kampung halaman. Tuhan Yesus pelihara juga orang tua kami Tuhan. Biarlah orang tua kami terus ada dalam Tuhan. Biar orang tua kami terus dapat kesehatan yang daripada Tuhan. Berlimpah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Jagai, pelihara mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus mereka tetap setia mengiring Tuhan. Makasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus di tempat ini. Kami mengucap syukur buat kesempatan, buat kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang mungkin menyaksikan tayangan ibadah kami yang beribadah secara online. Mungkin ada halangan mereka sehingga mereka beribadah secara online. Biarlah Tuhan Yesus juga hadir di sana bersama-sama dengan mereka. Kami percaya Tuhan lawatan Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Biarlah Tuhan melawat juga umat-umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini secara online. Setiap pergumulan mereka dijawab oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni pelanggaran kami Tuhan. Dan inilah doa kami di hadapan Tuhan. Biar Tuhan sempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Nya. Kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu pulanglah, jadilah terang dan garam, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biar anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu teduh sejenak.